Pemirsa, korban tewas dalam kerusuhan antar umat Hindu dan Islam di New Delhi, India telah mencapai 42 orang. Ratusan orang lainnya juga terluka dalam kerusuhan antara kelompok agama yang terburuk dalam beberapa dekade ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, nama saya Vina Rosalina Lukman bersama teman-teman saya dari kelompok 12 Public Speaking. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai toleransi dalam beragama, ada baiknya lagi kita mengetahui terlebih dahulu apa itu toleransi. Toleransi merupakan sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Pada dasarnya, toleransi memberikan kebebasan terhadap sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keinginannya atau mengatur hidupnya. Mereka bebas menentukan nasibnya masing-masing selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya tidak melanggar dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agamanya masing-masing, yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk, dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu, toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Umat beragama pada saat ini sedang menghadapi problematika baru bahwa konflik agama sebagai fenomena nyata. Karena hal tersebut, umat beragama harus menemukan titik persamaan, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya jatuh pada konflik sosial. Namun pada kenyataannya, sejarah sudah membuktikan bahwa konflik agama menjadi sangat rentan, bahkan sampai menyulut pada rasa dendam oleh umat-umat sesudahnya. Inti masalah sesungguhnya bahwa perselisihan atau konflik antar agama adalah terletak pada ketidakpercayaan dan adanya saling curiga. Masyarakat agama saling menuduh satu sama lain sebagai yang tidak toleran, dan keduanya menghadapi tantangan konsep-konsep toleransi agama. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan umat beragama di Indonesia. Untuk menciptakan kondisi yang penuh perdamaian, masyarakat, pemerintah, dan negara harus saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Karena pemerintah juga bertanggung jawab penuh atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Antara masyarakat, negara, dan pemerintahan masing-masing memiliki peranan yang penting dalam kontribusinya membangun perdamaian. Masing-masing tak dapat dipisah dan berjalan sendiri-sendiri karena antara masyarakat, negara, dan pemerintahan saling memiliki keterkaitan. Negara berdiri karena adanya masyarakat, yang kemudian di dalamnya terdapat pemerintahan yang mengaturnya. Untuk menjalankan toleransi beragama, kita memiliki prinsip untuk mencapai ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, ada 3 prinsip yang harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, terbuka dalam menerima perbedaan. Sikap terbuka tersebut dapat mencegah adanya permusuhan dalam masyarakat, karena pada hakikatnya perbedaan akan selalu ada dalam masyarakat, namun tidak harus menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Lalu, penghormatan dan eksistensi agama lain. Etika harus dilaksanakan dari sikap toleransi yang akan memberikan kebebasan dalam beragama. Yang terakhir, kebebasan dalam memeluk agama. Hak asasi yang paling penting keberadaannya adalah kebebasan dalam berpikir maupun kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan.
edukasi toleransi dalam beragama. Dengan menerapkan sikap toleransi bertujuan mewujudkan sebuah persatuan di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia, khususnya tanpa mempermasalahkan latar belakang agamanya. Persatuan yang dilandasi oleh toleransi yang benar, maka persatuan itu sudah mewujudkan sebenarnya dari persatuan itu sendiri. Tujuan dari toleransi beragama seperti persatuan yang digambarkan dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan tersebut adalah meskipun Indonesia dihadapkan dengan berbagai perbedaan agama, tetapi tetap bersatu padu adalah tujuan utama toleransi bangsa Indonesia. Nah, fungsi toleransi beragama mencegah perasaan yang berorientasi pada ego. Maksudnya, dalam diri tiap individu memiliki ego yang keberadaannya harus dikendalikan setiap waktu. Dengan sikap toleransi, individu akan terhindar untuk melakukan sikap yang egois. Adanya sikap toleransi dapat membuat individu lebih berpikir secara positif dalam menyikapi permasalahan yang akan dihadapinya. Mencapai mufakat bersama di Indonesia, masyarakat mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mempertemukan berbagai pendapat dan pandangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga dengan sikap toleransi meminimalisir adanya kesalahpahaman maupun permusuhan dalam masyarakat. Meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Toleransi bila diterapkan dalam kehidupan bernegara akan berpengaruh pada meningkatnya rasa nasionalisme diri terhadap negara. Karena pada dasarnya negara yang maju adalah negara yang memiliki masyarakat yang dapat menerima perbedaan ego pada diri sendirinya. Mempersatukan setiap perbedaan dari banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar. Atau dengan kata lain, masih merasa bahwa mayoritas adalah pemegang kendali kuasa dalam masyarakat. Dengan sikap toleransi, perasaan tersebut dapat diredam dengan tujuan agar solidaritas antar masyarakat dapat terjaga dan keutuhan negara turut terjamin. Dalam beragama, jika seseorang memaksakan tidak boleh, maka apalagi juga mengganggu, tentu tidak dibenarkan. Dipersilakan seseorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama. Maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang Kristen ke gereja, dan demikian pula yang lainnya. Agama juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, dan bahkan juga saling bertolong-menolong di dalam kebaikan. Umpama semua umat beragama apapun agamanya mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya, maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Lalu di antara mereka yang berbeda, termasuk berbeda agama, saling menyapa, berbagi kasih sayang, dan juga tolong-menolong. Hal demikian itu oleh karena itu di antara mereka saling mengenal, menghargai, dan menghormati dengan cara selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Yang pertama, pahami perspektif orang lain. Memang terkadang sulit bersikap toleran terhadap aksi atau perkataan orang lain, tapi coba pahami perspektif masing-masing orang dan hindari menyerang pribadi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu dikembangkan jalan pikir yang lebih toleran dengan belajar mengenai berbagai macam manusia dan mengapresiasikan keberagaman. Yang kedua, tekankan empati. Langkah pertama bertegang rasa terhadap orang lain dalam situasi sulit adalah berusaha untuk berempati dengan orang tersebut dan mencoba memandang berbagai hal dari sudut pandangnya. Setiap orang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga apa yang menurut satu orang benar barangkali terlihat sangat aneh bagi orang lain. Yang ketiga, meminta penjelasan. Ketika berbicara dengan seseorang dan mereka mengatakan sesuatu yang sulit diterima, tanyakan perspektif orang tersebut tanpa harus bersikap agresif.
Bangunlah pemahaman sejelas-jelasnya mengenai pandangan orang itu dengan cara meminta penjelasan darinya. Yang keempat, menghargai perbedaan. Untuk memiliki jalan pikir toleran, perlu memahami dan menghargai perbedaan. Orang yang menghargai perbedaan dan keberagaman pasti akan lebih toleran terhadap orang lain dan akan dapat lebih mudah memahami ketidakpastian. Yang kelima, pelajarilah mengenai masyarakat dan budaya yang lain. Salah satu jalan terbaik untuk menjadi orang yang lebih toleran adalah dengan mendidik diri sendiri mengenai masyarakat dan budaya lain. Ketika orang menunjukkan intoleransi terhadap orang lain, itu biasanya karena mereka merasa terasingkan atau tidak mengerti mengenai cara orang lain melakukan suatu hal. Sekian video dari kami, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Santi 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 Om. Salam kebajikan bagi kita sekalian. Salam toleransi.